morning bosku, jumpa lagi nih bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, awal bulan Mei ini nih kita sudah dibuat terkejut dengan kasus kebocoran data pengguna di salah satu e-commerce besar di Indonesia. Tentu saja nih hal ini membuat panik para pengguna e-commerce tersebut ya bosku, sebab jumlahnya tidak sedikit loh. Demi keamanan pun, e-commerce tersebut meminta untuk penggunanya mengganti password lama dengan yang baru. Masalah ini tentunya gawat sekali ya bosku, maka dari itu sebenarnya penting untuk mengganti password akun kita secara berkala, minimal 3 bulan sekali agar bisa tetap aman. Untuk akun di website atau aplikasi yang sudah tidak pernah kita gunakan pun, sebaiknya dinonaktifkan saja. Sebab dengan kecanggihan smartphone kita malah jadi rentan kejahatan ya ternyata bosku. Nah seperti biasa hari ini Senin tanggal 4 Mei 2020 kita akan mulai saja nih market review kita hari ini dengan episode Sell in May. So jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa bosku, kita akan mulai saja nih dari Global Economic Calendar. Ada berita dari US Market US Manufacturing PMI yang turun dari sebelumnya 36,9 menjadi 36,1. Kemudian ada dari US Construction Spending month on month yang naik dari sebelumnya minus 2,5% menjadi 0,9%. Kemudian ada dari US ISM Manufacturing yang turun dari sebelumnya 49,1 menjadi 41,5. Kemudian kita akan masuk ke corporate news. Ada berita dari PT Bank Jatim Tbk atau BJTM yang mencatat pendapatan bunga bersih 1,01 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2020 naik dari pendapatan bunga bersih 979,88 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bukit Asam Tbk atau PTBA yang meraih pendapatan 5,12 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2020 turun dari pendapatan 5,34 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dan laba bruto turun menjadi 1,52 triliun rupiah dari laba bruto tahun sebelumnya yang 1,78 triliun rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Kino Indonesia Tbk atau Kino yang mencatat pendapatan usaha sebanyak 1,11 triliun rupiah dalam 3 bulan pertama 2020, naik 11% secara tahunan dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 30 April 2020, IHSG ditutup menguat 149 poin atau 3,26% menjadi 4.716. Sektor keuangan, aneka industri infrastruktur, perdagangan, industri dasar, properti, pertambangan, agrikultur, dan barang konsumsi bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 431 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Eropa pun tidak mau kalah bosku. Bank Sentral Eropa mulai meningkatkan responnya terhadap krisis yang disebabkan oleh wabah virus corona dengan memangkas biaya pendanaan untuk bank nih bosku. Tetapi menahan kebijakan untuk tidak meningkatkan program pembelian obligasi dan mendorong pemerintah untuk memberikan lebih banyak dukungan fiskal. Christine Lagarde pun memperingatkan bahwa ekonomi kawasan Eropa dapat mengalami penurunan sebanyak 15% pada kuartal kedua dan menjadi 12% selama setahun penuh. Para pemimpin telah meminta Komisi Eropa untuk menyusun proposal yang lebih luas pada tanggal 6 Mei. Meskipun masih belum jelas juga bagaimana menyelesaikan ketidaksepakatan mengenai bantuan apakah harus berbentuk hibah atau pinjaman. Sementara itu Bank Sentral Eropa telah mengumumkan bahwa masih akan mempertahankan program pembelian obligasi senilai 750 miliar euro atau 815 miliar dolar. Tidak hanya itu saja nih bosku,
Bank Sentral Eropa akan memberikan insentif kepada bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan dan rumah tangga yang mengalami penurunan sebanyak 50 BPS di bawah suku bunga deposito, yang berarti para peminjam akan mendapatkan bunga minus 1%. Sejauh ini kami melihat tanggapan Bank Sentral Eropa terhadap penurunan ekonominya berbeda dengan Amerika. Bank Sentral Eropa meminta dukungan fiskal yang lebih kuat dan cenderung masih menahan. The Fed melalui Jerome Powell juga mengatakan bahwa dibutuhkan dukungan yang lebih kuat dari kebijakan fiskal. Namun sebelumnya, pemerintah Amerika sudah memberikan kebijakan fiskal yang boleh dikatakan terbesar sepanjang sejarah. Terlebih lagi, Powell mengatakan bahwa ini bukan waktunya khawatir terhadap beban utang yang dimiliki oleh Amerika. Namun apapun itu, kita berharap bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat terukur sehingga memberikan stimulus yang sesuai dengan skala yang diperlukan, terlebih lagi dapat mengendalikan wabah yang terjadi sehingga tingkat korban terinfeksi dapat dikurangi. Kemudian bosku, cerita selanjutnya datang dari apa yang dinanti pekan ini. Pekan ini merupakan pekan yang cukup sulit. Tanpa adanya peribahasa sell in May pun sudah cukup berat. Kita awali dari data lokal terlebih dahulu. Di awal pekan ini seperti biasa kita akan mengawali sebuah data ekonomi yang akan muncul mengenai data PMI Manufacturing yang diikuti dengan data inflasi, yang dimana secara year on year kami memperkirakan akan adanya penurunan. Fokus utama berikutnya akan datang esok hari, yang dimana data mengenai pertumbuhan ekonomi akan diumumkan. Kami melihat secara kuartalan tingkat pertumbuhan ekonomi akan berada di teritori negatif, namun secara year on year tingkat pertumbuhan ekonomi masih berada di area positif. Beralih kepada global, diawali dari Amerika, data ekonomi yang akan keluar adalah factory orders dan durable goods orders, yang diperkirakan keduanya akan mengalami penurunan yang akan diikuti oleh data PMI service dan composite bosku. Tidak ketinggalan juga data mengenai initial jobless claims akan hadir diikuti dengan continuing claims disertai dengan unemployment rate. Ketiga data ini selalu menjadi perhatian utama setiap minggu karena aktivitas ekonomi yang kian melambat di Amerika dan diperkirakan akan semakin memburuk. Kemudian kita beralih kepada Europe bosku, di mana Europe akan memberikan data mengenai PMI manufacturing, composite, dan service, yang dimana diperkirakan akan kembali mengalami pelemahan yang diikuti dengan data penjualan retail. Khusus penjualan retail, kami melihat bahwa hal ini akan berpotensi kembali menekan pergerakan saham-saham di Eropa karena berpotensi untuk mengalami penurunan yang cukup dalam akibat adanya beberapa lockdown di Eropa. Kemudian Cina juga tidak ketinggalan karena akan mengeluarkan data yang sama, yaitu PMI service dan komposit, yang diikuti dengan ekspor dan import serta trade balance. Kami melihat masih melemahnya aktivitas ekonomi di seluruh dunia membuat Cina juga tidak bisa melakukan banyak hal meskipun sudah berangsur pulih dari sisi Cina. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya nih bosku, Japan juga akan memberikan beberapa data ekonomi terkait dengan aktivitas PMI di negaranya, yang dimana akan mengeluarkan data PMI manufacturing, service, dan komposit, yang diikuti dengan penjualan kendaraan yang diperkirakan mengalami penurunan. Tidak ketinggalan ada monetary base. Beberapa hal tersebut berpotensi untuk menekan kinerja pasar keuangan. Namun meskipun demikian, tampaknya para pelaku pasar dan investor mulai menyadari dan menerima dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini nih bosku. Sehingga kami melihat seberapa jauh para pelaku pasar dan investor dapat mentoleransi data negatif tersebut. Sejauh itu pula market akan bertahan terhadap penurunan sekalipun data ekonomi tidak sesuai yang diharapkan. Namun apapun itu, petua sell in May tidak selalu terjadi di Indonesia. Dari data 21 tahun pengamatan, hanya 8 yang mengalami kejadian yang sesungguhnya, sedangkan 13 diantaranya mengalami kenaikan yang positif, sehingga tingkat akurasi hanya berada di kisaran 38%. Namun tanpa adanya sell in May pun, pasar sudah berada di teritori negatif. Apabila harus kembali mengalami pelemahan, tentu akan berat rasanya nih bosku.
Namun, potensi untuk kembali terjadinya pelemahan tersebut cukup besar. Apalagi lagi-lagi momentum daya beli pada saat Lebaran akan kembali terlewatkan karena adanya wabah virus corona, sehingga tidak bisa digunakan dengan baik momen tersebut. Pada akhirnya meskipun beberapa hal dapat ditoleransi, namun pada kenyataannya pasar tetap harus menerima situasi dan kondisi yang terjadi nih bosku. Sehingga cepat atau lambat penurunan hanyalah masalah waktu saja. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dan ditradingkan pada level 4.610 hingga 4.830. Berikut stok watch Pilar Mas hari ini nih bosku. Yang pertama ada dari ASI, kemudian yang kedua ada dari LPPF dan yang ketiga ada dari ADI. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan Pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari RALS atau PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 425 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 335 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Kemudian yang kedua ada dari UNVR atau PT Unilever Indonesia Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 8.450 dan tingkat probabilitas sebesar 78%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 9.200 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Gladiator, gladiator, gladiator. Pick a fight with the gods, I'm the giant slayer. Bone shaker, dominator. Freight train, wrecking ball, I'm the gladiator, gladiator. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses saja ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. That's your heart, that's your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Let me back it up to the start of the climb. Faced with an army of vipers and lions, I had to keep on reaching up, cause it was my time to tear down the kingdom, call out the liars. Got a jail on my heart from the pessimist, got those nails in my mouth for impressionists.